Halo, teman seperjalanan, ketemu lagi di Financial Wisdom Academy bersama saya Doli Indra Permana, dan di samping saya sudah ada Ibu Idayanti Sudiro selaku Holistic Wealth Expert dan founder dari Financial Wisdom Academy. Kali ini topik pembahasan kita, wah ini bagus banget nih Bu, tentang proteksi di usia produktif. Banyak yang bilang, lagi produktif mah nggak usah mikirin tentang proteksi atau apa asuransi deh. Yang penting gua Kan nih masih sehat. masih sehat. Yang penting tuh jalan-jalan. Yang penting you only live once. Hidup cuma sekali. Jalan-jalan lu seneng-seneng. Asuransi mah nanti aja. Gimana Bu menyikapinya Bu? Nah, Mas Doli sendiri, Mas Doli sendiri, Iya. apa nih pengalaman dari teman-teman yang pernah di tadi kan Mas Doli udah bilang tuh ya, kita cuma hidup sekali gitu kan. Mas Doli pernah nggak lihat suatu peristiwa yang sehubungan dengan tidak punya asuransi yang ada di teman-teman? Ini kalau ada loh, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Oh, ada banyak. Nah, Banyak contoh banget, aja, banyak contoh. banget. Saya pakai 2 kasus ya Bu. Ada teman saya yang masih muda banget, dan dia itu ditinggalkan sama orang tuanya. Kalau ternyata dia itu mengalami kondisi sebagai sandwich generation Bu. Nah, di dalam sandwich generationnya itu si teman saya ini adalah dari kecil orang tua itu udah meninggal karena kecelakaan, nggak punya proteksi, nggak punya asuransi, dan ibunya adalah ibu rumah tangga gitu ya Bu. Ibunya adalah ibu rumah tangga, dan akhirnya dia sandwich generation, dan dia harus menghidupi kehidupan keluarganya, padahal baru umur 25 tahun, mungkin baru umur 24 tahun dia baru kerja. Jadi duitnya dipakai buat bayar listrik, buat bayar apa segala macam, buat kehidupan sehari-hari, dan akhirnya belum ada kesempatan untuk bisa nabung karena duitnya udah kepake sama sandwich generation yang harusnya diputuskan rantai sandwich generation, tapi nggak bisa karena keluarganya sendiri nggak punya proteksi gitu ya. Karena pada saat itu orang tuanya yang si ibu mengalami jadi ibu rumah tangga, kehilangan si tulang punggung keluarga. Nah itu ngalamin tuh teman saya dengar ceritanya. Dari itu saya bilang, kenapa nggak punya asuransi bokap nyokap lo? Menurut mereka asuransi itu nggak penting. Nah, dari situ saya mikir, pada saat usia produktif itu sebenarnya penting nggak sih nyiapin asuransi? Itu yang saya pikirin. Ternyata tuh banyak banget kondisinya yang terjadi. Kita kasus ini dulu ya. Kasus ini dulu aja Bu. Ini sih, ini kasusnya orang tua yang nggak punya proteksi. Iya. Dan biasanya, ini sepengetahuan saya ya, di usia-usia misalnya orang tua usianya 45 tahun ke atas Ya, saat betul. ini ya, Ya. itu di masa lalunya nggak pernah belajar literasi keuangan. Bahkan sekarang pun Mas Doli, coba deh Mas Doli lihat-lihat sekitar, ingat-ingat ya, siapa sih di antara semua ini yang belajar literasi keuangan secara lengkap, bukan hanya asuransi? Ya. Nggak banyak kan? Nggak banyak banget. Ya. Nah, kalau soal asuransi tadi, kesalahan di yang orang tuanya, tentu kita nggak bisa apa-apain. Jangan disesali, jangan jadi beban, jangan ngegerutu, ya, karena udah terjadi juga, nggak ada yang bisa dilakuin kan. Yang pertama adalah ya udah, berarti maafin dulu situasinya. Ternyata saya punya orang tua yang seperti ini. Saya sandwich, udah berhenti, selesai, terima, berdamai, gitu ya. Tapi berdamai bukan kemudian nggak ngapa-ngapain. Berdamai adalah menerima yang sudah terjadi, yang tidak bisa dirubah. Kedepannya, kalau si anak tadi usianya kan masih muda tuh, 25 tahun, mungkin gajinya juga nggak terlalu besar ya. Kalau memang belum bisa punya asuransi, ya udah, nggak usah dipaksain dulu. Gitu sih Mas Doli. Karena kasihan juga usianya dia masih bilang nih, apa-apa tuh kan ada di mindset dan keyakinan. Iya. Misalnya kita bilang, kamu tuh bisa meninggal. Iya. Dia bilang enggak. Kalau dia sudah punya keyakinan, enggak, gue masih muda, gue sehat, gak akan ada yang bisa kita lakukan. Betul. Kalau orangnya tidak yakin, dia gak akan action apapun. Ya, jadi apalagi dia masih usia muda, kita tinggalkan Mas Doli. Kalau dia benar-benar butuh asuransi adalah ketika dia sudah berkeluarga dan punya anak. Ketika anak itu lahir, gitu ya,
Bayangkan ada satu jiwa yang sudah lahir di dunia dan itu tanggung jawab suami dan istri sebetulnya. Itu nggak ada pilihan. Makanya sebaiknya kalau dirinya belum bisa punya asuransi dan tidak siap tadi dengan si kecil, memang waktunya perlu ditunda ya, Mas Doli. Oke. Gitu. Jadi jangan asal yang penting mau menikah dulu, menikah dulu gitu kan ya. Oke, nggak apa-apa menikah dulu, tapi jangan punya anak dulu. Nanti kalau udah kira-kira udah siap, bicarakan lagi berdua ya. Udah siap belum kita? Siap ya, kita harus punya asuransi untuk si anak dan sebagainya. Ya, baru kemudian planning punya anak. Karena kalau satu momen dia ngelewatin itu, otomatis kejadian yang cerita teman saya bisa terulang lagi. Benar, bisa terulang lagi. Tapi ada yang bilang gini Bu, terkait dengan proteksi di usia produktif, kan banyak sekarang perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan ya. Kalau mungkin teman-teman yang teman-teman seperjalanan atau ada yang entrepreneur atau yang bisnis, mungkin individu lah otomatis yang memiliki asuransi. Ini kan ada yang asuransi itu kan kayak corporate atau dari kantor. Mereka tuh ngerasa kayak udah dari kantor aja cukup, ngapain saya harus beli asuransi lagi sendiri gitu. Apa ininya produktif mah, duit produktif saya itu uangnya dipakai tuh buat nanti saya mau buat investasi saya, buat saya mungkin mau main saham atau mungkin saya mau pakai buat trip jalan-jalan keluarga. Ngapain saya punya asuransi lagi? Itu mau punya anak ya, nggak mau punya anak kan sudah dapat dari kantor. Kayak gitu gimana tuh? Iya. Kalau kita nggak punya anak, masih mending ya. Kembali lagi, kalau kita nggak punya anak nih, memilih untuk tidak mau punya anak gitu ya Bu ya. Oke, masih mending. Tapi kalau kita punya anak, itu nggak bisa ya. Oh, ada statement nggak bisa berarti Bu ya? Menurut saya sih, karena gini, statement saya ya. Okay. Menurut pendapat saya, kembali lagi menurut pendapat saya. Jadi kenapa? Karena begitu kita bisa melahirkan seorang anak, itu menjadi tanggung jawab kita untuk dia hidup dan sekolah, ya kan? Jadi biasanya juga kalau di corporate yang ada kan asuransi kesehatan ya. Kesehatan. Jiwanya ada nggak? Sedikit. Ada, kayaknya nggak berapa banyak. Kayaknya mungkin teman-teman seperjuangan tahu mungkin seberapa persen dari gaji atau berapa besar dari gaji. Nggak besar lah kayaknya setahu Pokoknya nggak besar ya. Setahu saya nggak besar sih. Nah, kalau misalnya di corporate sudah ada kecil nih, ya masih lumayan. Ya, tapi kalau tidak ada sama sekali, dia di corporate-nya cuman ada asuransi kesehatan, sekecil apapun harus punya asuransi jiwa. Jiwa dulu nih. Kesehatan paling tidak kita sekarang udah punya BPJS. Mas Doli. Ya, sejelek-jeleknya kita harus punya BPJS. Kedua, kita tadi udah di corporate, udah punya asuransi, corporate juga. Betul. Udah lumayan juga gitu Mas Doli. Jadi dua ini kalau kita memang kenyataannya belum bisa berbuat banyak dengan keuangannya, udah cukup bagus, tapi jiwa tetap harus punya. Ya, nanti kalau sudah lebih berkembang, uangnya udah lebih banyak, kita mesti mikirin juga bahwa di corporate asuransi kesehatannya terbatas. Ya, jadi teman-teman seperjalanan kalau di corporate biasanya tanya ya, nanti mulai boleh tanya nih ke corporate-nya, berapakah yang akan dibayar kalau saya sakit dalam hal biaya kamar, ya, kemudian biaya dokter, biaya ICU gitu ya. Biasanya kalau di corporate itu ada plafon-plafonnya gitu. Jadi nyambung ke situ tuh Mas Doli. Kalau misalnya kita masih lumayan ada di corporate nggak apa-apa, tapi begitu kita punya uang lebih, sebaiknya kita juga punya asuransi pribadi, kesehatan pribadi. Karena kalau asuransi kesehatan pribadi, plafonnya cukup besar. Sekarang kalau nggak salah 4 miliar, ya kan? 4 miliar per tahun gitu. Untuk setiap tahun sampai kita meninggal di usia 99. Gitu sih. Karena terkait dengan asuransi jiwa berarti ya, itu kalau
kalau kita kesampingkan, mungkin kita udah punya asuransi kesehatan atau mungkin asuransi yang sifatnya dari perusahaan atau mungkin asuransi dari BPJS. Tapi kalau kita sendiri yang kayak kejadian teman saya tadi di awal dan ternyata dia harus jadi sandwich generation, jadi dia tidak mempersiapkan kalau nanti dia udah punya anak dan ternyata anak yang dikasih sama Tuhan atau dari Sang Pencipta kita diberikan tanggung jawab dan kita nggak memberikannya, secara otomatis kita tuh menggagalkan perencanaan keuangan kita dong, berarti ya dalam artian itu ya Bu ya. Nah, hubungannya dengan proteksi dan perencanaan keuangan, seberapa esensialkah si proteksi itu Bu atau si asuransi itu terhadap perencanaan keuangan? Proteksi harus didahulukan dibandingkan investasi. Oke, jadi dia yang paling pertama dulu Bu? Pertama dulu. Kenapa? Jawabannya gampang. Kalau kita berinvestasi dari rupiah ke rupiah ya, berapa banyak sih yang kita akan dapatkan misalnya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ya. Waktu itu di episode yang sebelumnya kan kita bahas nih, anggap kita membayar 5 juta, anggap kita menabung 5 juta per bulan, selama 1 tahun berarti 60 juta, selama 5 tahun berarti 300 juta, tambah bunga berbunga anggap 400 juta. Pada saat itu dia udah meninggal, ya, berarti hanya punya 400 juta. Tapi kalau kita buat itu sebagai asuransi, misalnya contoh tadi yang dia investasi dia bisa menabung 5 juta, karena dia sudah berkeluarga, kembali lagi ya, udah berkeluarga dan udah punya anak, saran saya 1 jutanya dimasukkan ke asuransi jiwa. Ya, sehingga 1 juta tadi bisa sampai mendapatkan berapa? Bisa loh 1 M. Iya, betul. Berkali-kali lipat dari tabungan yang bisa berkali-kali lipat gitu, karena prinsip dari asuransi adalah uang kecil membeli uang besar. Nah, yang 4 jutanya silahkan diinvestasikan. Gitu. Jadi penting ya Mas Doli, investasi itu boleh, kita harus punya asuransi dulu kalau kita punya anak. Atau ada satu kasus lagi yang pernah terjadi Mas Doli. Apa tuh, Bu? Dia sebagai tulang punggung keluarga, walaupun dia masih belum punya anak, ya, usianya udah lumayan, udah bisa menabung, tapi dia tulang punggung keluarga. Dari ayah ibunya udah tidak bekerja, dia punya adik satu yang masih kuliah gitu kan, dan menggantungkan dirinya pada si orang ini. Saat itu juga harus punya asuransi. Sama ya keadaannya ya, karena begitu orang ini meninggal, bagaimana hidup dengan ayah ibunya, adiknya. Jadi daripada dia investasikan, nggak tahu ternyata dia meninggalnya mungkin baru investasi 1 tahun atau 2 tahun, amit-amit ya, tapi ya itu cuma dapat segitu aja. Ya, ini benar-benar perlu dipikirkan dan perlu dipikir dengan kepala dingin. Mengingat orang kayaknya asuransi kan, kesadaran orang berasuransi di Indonesia kecil banget kan. Betul. Jadi orang udah langsung asuransi enggak, gitu kan. Nah padahal kalau kita pikirkan dengan kepala dingin, penting banget buat orang yang menanggung seseorang. Tadi kalau anak menanggung anak, kalau yang tidak punya anak tapi orang tuanya dan adik kakaknya ini juga berarti dia nanggung juga. Jadi pada saat orang itu memiliki tanggungan, itu adalah syarat utama mutlak yang harus dipersiapkan. Berarti, dan lagi bagusnya mungkin sebenarnya harusnya pas lagi produktif ya Bu ya? Lagi produktif. Kita juga harus ingat nih Mas Doli. Kalau tadi Mas Doli kan cerita ya tentang temen dan tuh yang corporate ya, bahwa corporate. Kita punya atau kita di cover oleh asuransi corporate. Ya, saya pernah kejadian yang ngalamin. Jadi pada waktu teman saya di usianya dia 53 mau ngambil asuransi, ternyata sudah ditolak karena sudah punya penyakit-penyakit. Ya. Nah inilah yang saya juga perlu ingatin sih sebetulnya, bahwa
Kalau ngambil asuransi adalah dikala kita sehat. Iya, betul. Kira-kira Mas Doli tahu kapan sakit? Aduh. Tanya balik dong. Ya. Bu Oki tahu kapan sakit? Ibu tahu kapan sakit? Kalau saya tahu Mas Doli, saya nggak bakal ngambil asuransi kesehatan Betul. sejak saya umur 35. Oh. Sampai sekarang. Berapa lama saya bayar? Tapi saya nggak sakit. Gitu kan? Tapi apapun itu akan lebih sakit jika kita tidak ambil dan kemudian kita ternyata mengalami sakit. Ya. Ini menarik, berarti asuransi itu kan bisa dibilang tidak bisa diprediksi kalau kita mendapatkan manfaatnya tuh Bu ya. Tapi kita harus persiapin. Bisa dibilang sesuatu ini asuransi kadang-kadang ada yang bilang asuransi nanti dulu deh, gua gampang. Tapi udah jelas-jelas tadi Bu Oki bilang, Mas Doli tahu kapan sakit? Atau bahkan di KTP aja nggak ada tulisannya. Yang ada tanggal lahir ya Bu ya. Tanggal lahir. Bukan tanggal tanggal meninggal atau tutup usia atau death atau apa segala macam. Nah, si produktif ini kan bisa dibilang agak apa ya, kalau bahasa daerah bilangnya tuh tambeng. Tambeng artinya keras. Dikasih tahu untuk beli. Ayo lu persiapan di perencanaan keuangan juga, di financial wisdom juga dikasih tahu bahwa ternyata asuransi itu bukan investasi, bahkan kalau perlu harusnya dia dulu ya Bu. Bukan kata financial wisdom loh. Oh, ini semuanya kan ya juga bilang. Kata financial planning standard board Semuanya. ya, internasional yang Iya. udah benar-benar dibuat teori ini oleh orang-orang pinter di sana. Bukan kata kita kan. Iya. Tapi kok ya masih keras hati gitu kan, nggak punya asuransi. Iya. Dan yang menggelitiknya lagi Bu, ternyata di dalam sebuah proteksi itu saya pernah dengar ada kalimat ini. Ini buat teman-teman yang teman-teman seperjalanan mungkin boleh dijadikan sebagai acuan juga kenapa harus beli asuransi sebagai perencanaan keuangan yang paling dasar atau bisa proteksi gitu ya. Karena ada yang pernah bilang ke saya, Bu, bilangnya gini. Anakku bukan investasiku, orang tuaku bukan dana daruratku. Ibu pernah dengar ya? Iya. Dan itu kan buat tonjokan keras buat anak-anak sandwich generation. Apakah sebaiknya saya pada saat buat asuransi yang pertama kali yang saya harus buat berarti asuransi jiwa dulu atau asuransi kesehatan dulu atau asuransi pensiun dulu atau pendidikan dulu Bu? Pasti yang paling lama sih itu pensiun dan pendidikan ya. Paling Karena lama ya Bu ya? Paling yang paling sebelumnya gitu, sesudahnya lah. Sesudahnya yang paling Tapi pertama. yang pertama itu asuransi kesehatan dan jiwa, kita lihat dulu keadaannya. Kembali lagi kita nggak bisa ngomong udah putusin di sini, karena kita mesti tanya dulu keadaannya dia kayak gimana, situasinya untuk memutuskan mau kesehatan atau mau jiwa. Kalau dari pandangan saya, menurut pendapat saya ya, bagaimanapun kalau yang kesehatan ini kan sudah punya BPJS, ya kan. Kalau masih ada tanggungan, ya tentu yang didahulukan tentu jiwa dulu. Walaupun kita kembali lagi untuk pastinya lebih baik nanya dan lihat situasi umumnya sih. Karena kebutuhan beda-beda. Berarti asuransi itu ada beberapa asuransi yang bisa dibeli bukan berdasarkan paket berarti ya Bu ya, tapi berdasarkan kebutuhan. Contoh, umur saya 25 tahun, penghasilan saya sekian. Berapa sih landasan yang tepat untuk saya beli asuransi jiwa gitu ya Bu berarti ya. Bukan kayak kita mau beli asuransi paket A, B, C, D, kita beli ternyata nggak sesuai juga sama kebutuhan kita. Pada saat nanti kita amit-amit cabang bayi, ternyata kata ibu baru setahun ternyata harus dipanggil yang maha kuasa gitu ya. Amit-amit coy, amit-amit gitu ya. Ada kapasitas dan minimumnya nggak Bu kira-kira yang harus dipersiapkan untuk start sekarang nih? Contoh misalnya case yang nonton ini adalah teman-teman di bawah under 30. Kira-kira ada berapa persen nggak yang harus disiapkan untuk bikin premi asuransi gitu? Kalau saya sih lebih cenderung umumnya ya sekitar kalau bisa 10%. Dari penghasilannya? Dari penghasilan. Tapi kembali lagi ya, naik itu kan sampai satu saat kalau udah banyak banget, mungkin nggak jadi 10%-nya, ya kan? Kembali lagi kita perlu review sih setiap tahun, setiap suatu keadaan berubah. Misalnya keadaan berubah tuh apa? Ada kelahiran baru, kan perlu berubah. Iya dong, kemudian ada yang meninggal, itu juga perlu berubah. Ada yang sakit dan sebagainya. Ini perlu kita lihat ulang. Tapi secara umum kan orang juga bilang kalau bisa 10% dulu dari penghasilannya. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, sekecil apa yang kamu bisa.
daripada kamu tidak melakukan sama sekali. Soalnya kadang-kadang itu Mas Doli, aduh kayaknya saya kok kecil banget sih, saya cuma bisa 500.000 nih 1 bulan gitu kan ya. 1 bulan 500.000 dibagi 20 hari, berarti kan 25.000 tuh. Kalau dia nabung 25.000 setiap hari, dapat kan 500.000 ya. Nanti aja deh kalau saya udah sekalian. Jangan, nggak apa-apa. Adanya 500. Iya. Sebenarnya gantiin uang kopi juga bisa itu Ibu ya. Benar. Harusnya sebetulnya ngopi kan Starbucks atau apa gitu. Kurangin deh ya gitu kan. Sehari mungkin bisa sampai 50.000, 40.000. Ya tapi kan ini kan tujuannya buat tadi apa Ibu bilang uang kecil memberikan uang apa besar. Uang kecil memberikan uang besar. Jadi kita menyisihkan yang kecil dulu, nanti lama-lama karena di asuransi dapatnya gede. Dapatnya gede. Betul. Itu. Udah, makanya banyak yang bilang ke kita juga atau mungkin ke teman-teman untuk terkait dengan proteksi itu kan lebih kayak sedia payung sebelum hujan, ya Bu ya, atau mungkin jaring pengaman gitu ya, safety net gitu ya Bu ya. Nah, ini yang harus dijadikan sebagai aturan utama dalam melangsungkan proses perencanaan keuangan, berarti ya Bu, terkait dengan proteksi. Nggak ada lagi fundamental terkait dengan fondasi pertama, itu adalah proteksi dulu berarti ya Bu ya. Benar. Ya, tapi kembali lagi kalau yang paling awal banget tadi, kalau cash flow manajemennya berantakan, ya boborok beli proteksi kan, harus diperbaiki dulu. Nah, perbaiki ini nantilah, itu kan kita udah bahas belum di yang lalu ya? Betul udah dibahas. Jadi saya menariknya lagi buat teman-teman seperjalanan yang mungkin saat ini baru pertama kali mengetahui tentang asuransi, atau mungkin ada di lingkungannya yang salah satu pekerja di asuransi atau segala macamnya. Sebaiknya asuransi yang tepat itu udah disampaikan sama Bu Oki. Ada yang buat jiwa, berarti kalau dia sudah punya tanggungan, atau ada yang mungkin asuransi kesehatan yang ditambah karena mungkin limitnya di asuransi tambahannya takutnya yang dari perusahaan yang belum mencukupi. Dan yang paling penting adalah si asuransi ini punya peranan untuk memastikan berarti si keluarganya tetap punya uang. Kurang lebih kayak gitu, Bu. Bisa hidup sesuai dengan tujuannya. Bayangin nggak? Kebetulan anak saya sih udah gede ya. Anak Mas Doli, saya baru umur 6 tahun. 6 tahun. Kita, apa sih yang paling kita harapin dari anak kita? Kan dia sekolah. Itu modal kan ya? Betul. Sekolah sampai udah S1 lah gitu. Apalagi kalau Mas Doli kayaknya saya pengen S2, Boki, saya sendiri udah segini, saya pengennya S2 nih anak. Berarti kan butuhnya yang lebih besar. Itu yang perlu diingat sih. Ya. Dan asuransi yang paling utama adalah asuransi buat proteksi jiwa, berarti atau untuk meninggal dunia ya Bu ya. Ini saya kesaksian aja nih Bu. Saya beli asuransi di umur saya 25. Dan ternyata benar kata orang, saya mempelajari karena kebetulan ikutan literasi keuangan juga. Pada saat saya masih muda, memang harus beli asuransi sih. Ternyata setelah itu rate-nya itu berubahnya drastis ya Bu. Naik ya. Dan ternyata saya dapat uang pertanggungan tuh 1 miliar. 500.000 di umur 25. Tapi jika terlambat nih Bu, tetap kita harus siapkan 10% atau kita berdasarkan ketentuan kapasitas kita lagi, atau yang penting punya dulu aja. Kalau nanti andaikan nih umur 35, saya nggak sempat beli nih, mungkin bukan saya, atau teman-teman seperjalanan ada cerita, saya belum sempat beli nih, tapi umur saya udah 40. Saya tetap maksimalkan si 10% atau saya berikan dulu sesuai dengan kapasitas saya. Kembali lagi kalau udah umur 40, mungkin keadaannya nggak tahu udah punya anak berapa dan sebagainya. Mungkin kita bikin contoh kasus ke teman-teman seperjalanan, anaknya 2, udah SMP misalnya gitu. 2 udah SMP. Ini ngitung agak rumit tapi mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Iya. Dari SMP sampai dia universitas. Coba saya ambil ya Bu ya. Umurnya misalnya 13 tahun. Jangan deh, 13 tahun kan SMP. Kalau SMP 13 tahun ya, 13. Benar ya. Ke universitas 18 ya. Berarti 5 tahun. 5 tahun. Oke. 5 tahun lagi. Sekarang si anak ini diharapkan akan kuliah di mana? Contoh misalnya, saya mengharapkan anak ini kuliah di swasta, accounting misalnya gitu ya. Saya tanya, biayanya berapa saat ini untuk masuk kuliah, kemudian dia kuliah sekian tahun, ya kan 4 tahun ya sekarang ya, 4 tahun, biayanya totalnya berapa? Nah, kalau kita kasar-kasar mungkin setahun dia mungkin 100 juta, 500 kali ya Bu ya. Dapatlah 500 juta ya. Lalu saat ini 500 juta. Iya. Berarti 5 tahun lagi
Hitung kalkulator teman-teman ya. Apa tuh? Karena biaya akademisi selalu pasti inflasi kan. Inflasi 10%. Iya. Nah, kira-kira 10%-an kira-kira ya. Jadi buat tuh, oke, 500 itu kalau sekarang juga masuk itu 500. Dia naik setiap tahun 550. Naik lagi 600 terus sampai 5 tahun lagi. Berarti kita tahu, kita ngitung. Oh, berarti pada saat anak saya kuliah nanti kira-kira saya akan butuh misalnya berapa? 700 gitu ya, 700 juta. Nah, sekarang kita hitung. Sekarang ini saya punya berapa? Misalnya udah punya investasi. Saya udah punya loh Bu, 250 juta. Iya, 250 juta. Untuk 700 juta berarti butuh 450 juta misalnya seperti itu. Oke, ambillah 450 juta. Untuk si anak. Kalau anaknya 1, kalau anaknya 2, yang 1 lebih kecil Bu, baru lahir. Ya, misalnya loh ya, baru lahir nih, baru setahun. Berarti masuk nanti universitas. Bahkan masih lama kan? Dihitung berapa tuh? Gitu. Jadi cukup rumit sebetulnya, Mas Doli. Banyak orang tidak memperhitungkan seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan ini kan lumayan gampang ya. Jadi sekarang masuk sekian, berapa tahun lagi sekian gitu. Ya. Jadi edukasi yang kayak gini yang perlu dijelaskan ke teman-teman seperjalanan, bahwa ternyata persiapan kita buat pendidikan anak itu juga ada hubungannya sama si asuransi jiwa. Tapi bukan dari asuransi jiwa kita buat gratisin pendidikan anak, tapi jika terjadi resiko, si anak itu tetap bisa bersekolah di universitas swasta yang sudah diimpikan gitu. Berarti ya Bu ya. Berarti dengan kata lain asuransi itu penting banget dong Bu ya, sangat penting sekali ya. Sangat penting. Iya. Penting. Oke. Satu pertanyaan yang gelitik tadi kan case yang pertama Bu. Nah, ini yang case yang kedua nih Bu. Nah, ini menarik nih Bu. Pertanyaannya adalah, terkadang dia itu lebih suka asuransi itu yang sifatnya itu ada pengembalian. Jadi termnya tuh kecil. Nah, teman saya ini suka gitu. Kalau gue naruh duit nih, Dol, lo bayangin aja ya, gue naruh duit 1 juta setiap bulan. Terus gue naruh duitnya sampai 10 tahun disuruhnya. 1 juta dikali 12 itu aja ada 12 juta. 12 juta dikali 10 tahun udah 120 juta. Terus apa yang gue dapetin? Rugi dong. Mendingan gue investasiin duit gue. Nah, itu gimana Bu cara kita menanggapi hal tersebut? Oke. Tadi anggap 10 tahun ya. Ya, dia 1 juta per bulan. Ini kesaksian teman saya nih ya, Bu. Bener-bener teman saya nih orangnya keras kepala sekali. Dia menganggap kalau asuransi itu adalah bisa dibalikin duitnya semuanya. Padahal kan tujuannya kan bukan itu sebenarnya. Andaikan dia naruh 1 juta. 1 juta per bulan berarti 12 juta setahun. Anggaplah dia bayar 10 tahun. Iya, 120 juta. 120 juta. Iya. Ya. Untuk dapetin sekian M. Iya. Ya kan? Biasanya sekian M. Berapa ya anggapnya ya? 4 kali lipat? Mungkin 2 kali ya, 2 atau 3 kali ya Bu ya. 2 atau 3. Ya. Kalau gitu anggap 350 juta lah dapat ya. Siapa yang bilang bahwa dia pasti bisa sampai hidup 10 tahun? Iya juga ya Bu ya. Siapa yang balik bilang? lagi ya statement di awal ya, benar. Ya, kalau dia yakin, gue yakin Dol, gue bakal hidup. Ya udah terserah lu deh. Iya. Benar nggak? Iya benar. Kan asuransi itu membuat sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti. Tidak pastinya apa? Belum pasti saya itu sakit atau tidak. Tapi ketika saya sakit, saya beres. Ya. Belum tentu saya itu meninggalnya sekarang juga atau nanti. Tapi kalau saya meninggal, keluarga saya beres. Dan satu-satunya yang bisa melakukan ini hanya perusahaan asuransi. Ya. Coba kita di perusahaan investasi. Tadi temen ya, temennya Mas Doli nih. Dia baru 2 tahun, berarti 12 juta dikali 2. 24 juta. 24. Tiba-tiba gak ada. Berarti keluarganya punya berapa? 24 juta. Anggap deh udah naik dikit, 27 juta. Di investasi ya Bu ya. Ditaruh di investasi. 27 juta. Bisa ngidupin? Ya. Anaknya gak bisa. Mungkin kepake cuma 2 atau 3 bulan atau 4 bulan doang. Benar, 2 atau 3 atau 4 bulan. Karena mesti diomongin nih ke temannya Mas Doli, asuransi membuat sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti. Kalau tadi tidak pasti kan, memang loh siapa yang bilang gue bakalan meninggal, benar juga sih. Siapa yang bilang juga lu gak bakalan meninggal. Ya kan, dibalikin gitu kan.
Kalau dia udah punya keyakinan, sekali lagi Mas Doli, kalau buat saya ya di Financial Wisdom, kalau dia keyakinannya masih itu, nggak bisa dirubah sih. Kita mau ngomong sampai berbusa-busa, nggak bakal berubah. Ya udah, mungkin belum waktunya sekarang. Kita kan tujuannya baik ya, kita nggak ngambil keuntungan apapun loh dari ngasih tahu seperti ini gitu kan. Teman-teman seperjalanan jadi udah mulai ada koridor-koridor yang harus dipersiapkan, mana duluan, ini duluan, udah terjawab nih. Mungkin dari beberapa episode yang teman-teman sudah tonton atau sudah lihat bahwa ternyata asuransi itu adalah salah satu cikal bakal yang paling penting. Kalau dibaca dari bukunya Bu Oki sendiri nih, bagus nih, Financial Wisdom with Emotional Intelligence. Ini ada hubungan erat nih terkait kita bahwa ternyata kita harus punya mindfulness ya Bu ya. Ada mindfulness. Berarti si asuransi itu udah jadi kayak peace of mind-nya dong Bu. Iya, ada membuat kita jadi tenang ya. Masuk nih ya. Jangan lupa teman-teman nanti kalau emang mau baca-baca tentang literasi terkait dengan yang namanya financial wisdom, bisa baca bukunya Boki. Tapi yang paling penting, asuransi itu adalah proteksi atau landasan pertama untuk teman-teman mempersiapkan perencanaan keuangan. Menarik banget, happy dengernya bahwa ternyata Bu Oki sendiri menyampaikan bahwa di dalam FPSB pun bahwa ternyata yang paling pertama fondasinya malah si asuransi tersebut. Betul ya Bu Oki ya? Yeah. Jadi buat teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan kita di sini di Financial Wisdom Academy. Balik lagi teman-teman, kalau yang mau sharing, ya ini termasuk yang sharing kita ini adalah yang komen di YouTube kita dan kita bahas sekarang bersama dengan Bu Oki. Tapi buat teman-teman yang mau chat atau mau DM Bu Oki juga boleh, ke financialwisdom.aca juga boleh. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.